Halo sahabat konter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputaran konter. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian atau aku akan berbagi informasi tentang seputaran konter. Nah, bagi kalian yang ingin membuka usaha konter, kalian masih belum paham atau masih ragu apa aja sih yang harus kita persiapkan. Nah, di video ini aku akan membahasnya, apa aja yang harus kita persiapkan dan apa aja sih yang harus kita beli. Nah, sebelum aku melanjutkan ke video selanjutnya, kalian jangan lupa ya pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Bagi kalian yang belum paham tapi kalian ingin membuka usaha konter, bagaimana sih caranya? Nah, di sini aku akan kasih tahu. Cara yang pertama yaitu kalian harus menyediakan tempatnya atau menyediakan tempat yang ingin kalian buka usaha konter. Nah, setelah kalian sudah mempunyai tempatnya atau sudah ada lokasi untuk membuka usaha konter, kalian tinggal mempersiapkan seperti etalase dan kursi-kursi konter. Bagaimana sih cara yang harus kita beli? Saya mulai dari aksesoris HP dulu ya teman-teman. Nah, kalian ingin tahu kan apa yang harus kita beli untuk usaha konter pemula, itu aksesoris HP. Nah, yang aku bahas di sini yang laku aja ya teman-teman, yang banyak dicari konsumen. Nah, yang pertama yaitu kalian harus mempersiapkan seperti tempered glass, silikon HP, handset, kabel data, dan juga charger HP. Nah, barang-barang itu banyak dicari oleh konsumen ya teman-teman. Tapi kalian kalau bagi pemula yang modalnya nggak terlalu besar, kalian stoknya jangan terlalu banyak. Jika kalian ingin menyetok seperti handset, itu kan handset banyak tipe. Nah, kalian stok aja handset yang laris ataupun yang banyak dicari orang. Itu kalau di counter aku sih, aku beli itu adalah handset seperti robot, Pigeon, dan juga seperti handset Realme gitu ya teman-teman. Nah, itu memang banyak dicari oleh orang. Nah, seperti kabel data, kalian boleh stok seperti kabel data robot, Pigeon, dan juga kabel data merek lain. Nah, kalian harus mempunyai banyak tipe kabel data ya teman-teman. Kalian tidak perlu stok kabel data banyak-banyak, yang penting ada ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan silikon HP ataupun tempered glass. Kalian harus menyediakan silikon HP ataupun tempered glass karena itu memang banyak juga dicari orang. Tapi kalian tidak perlu menyetok banyak-banyak, kalian stok aja seperti 1 atau 2 piece sesuai tipe-tipe HP ya teman-teman. Nah, kalau bagi pemula sih nggak perlu banyak-banyak stok aksesoris HP. Nah, bagaimana kita mengambil keuntungan dari aksesoris yang kita jual itu? Kalian tidak perlu mengambil keuntungan dari aksesoris itu terlalu banyak. Misalnya kalian itu beli kabel data seperti kabel data robot, itu kan modalnya anggap saja 5.000 per piece ya teman-teman. Nah, kalian bisa jual sekitar 13.000 ataupun 12.000 ya teman-teman. Nah, kalau kabel data Pigeon itu kan modalnya sekitar 7.000 atau 8.000, kalian bisa jual 15.000 aja. Nah, kalian itu ngambil keuntungannya di atas 5.000 ya teman-teman, ataupun 10.000 itu udah cukup ya, kecuali anti gores ataupun silikon HP. Nah, kalau tempered glass ataupun silikon HP, kalian mengambil keuntungannya cukup Rp5.000 aja atau Rp4.000 dari modal ya teman-teman. Nah, kalau casan HP sama handset seperti modalnya misalnya 12.000, kalian bisa jual seharga 35.000. Nah, misalnya ada pembeli yang menawar, kalian bisa kasih seharga 30.000 ya teman-teman, ataupun
kalian juga bisa menjual seharga 40.000. Kalian dari casan HP itu kalian ngambil keuntungannya sekitar 15.000 aja ya teman-teman. Begitu juga dengan handset. Nah, kalau di counter aku kan menjual handset seperti robot ataupun pigeon. Nah, itu modalnya sekitar 18.000 ya sampai 20.000. Nah, itu aku jual seharga 35 ya teman-teman. Nah, aku cuma mengambil keuntungan 15.000 saja. Itu tadi aksesoris yang wajib kalian beli ya teman-teman untuk konter pemula. Nah, yang selainnya itu terserah kalian. Tapi yang paling wajib yang aku sebutkan tadi ya teman-teman, yang pertama tempered glass, silikon HP, kabel data, dan juga handset. Nah, itu adalah barang-barang wajib yang harus kalian persiapkan, itu aksesoris HP-nya ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke penjualan kuota data. Nah, ini paling penting banget ya teman-teman jika kalian ingin membuka usaha konter. Nah, kuota data ini adalah paling penting. Nah, kalian harus mempersiapkan kuota-kuota internet. Tidak perlu banyak, yang penting ada ya teman-teman. Nah, kuota-kuota data yang kalian persiapkan itu seperti Voucher 3, Axis, Smartfren, IM3, Telkomsel. Nah, tergantung ya teman-teman. Jika di tempat kalian itu tidak ada jaringan seperti Axis maupun M3, jika tidak ada jaringan, kalian tidak usah menjualnya. Nah, jual saja yang ada jaringan di counter kalian ya teman-teman. Nah, seperti voucher 3 itu kan banyak banget. Nah, kalian itu jika ingin menjual voucher, carilah voucher yang memang banyak dicari orang, seperti yang 1,5 mini, 1 giga mini, dan 1,51 bulan. Nah, itu paling banyak dicari orang. Nah, itu seperti tri ya teman-teman. Nah, yang lain itu kalian boleh stok seperti 2 atau 3 aja. Tapi kalau yang mini ataupun yang mingguan, kalian boleh stok 20 atau 30 piece ya, untuk bagi pemula ya teman-teman. Begitu juga dengan kuota voucher Axis. Voucher Axis ini kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu, dan juga ada yang 1 bulan. Nah, kalian boleh stok yang harian itu lebih banyak dari yang bulanan ya teman-teman, karena harian ini memang lebih banyak dicari oleh orang-orang. Nah, kalau di counter aku sih, aku menjualnya itu yang mini ataupun yang harian itu lebih banyak stoknya ya teman-teman, daripada yang bulanan yang seperti 6 giga, 8 giga ataupun 10 giga itu stoknya nggak terlalu banyak karena jarang juga dicari oleh orang. Nah, kalau ingin mengambil keuntungan dari kuota data, kalian tidak perlu mengambil keuntungan banyak-banyak ya teman-teman. Apalagi kalian itu counter pemula, kalian baru buka. Nah, kalian itu bisa mengambil keuntungan Rp1.000 saja. Jika kalian mengambil keuntungan 3.000 atau 4.000 itu mungkin terlalu mahal ya teman-teman. Kalian bisa mengambil keuntungan dari modal 500 sampai Rp1.000. Nah, itu di counter aku. Tapi aku saranin juga ke kalian ngambil keuntungan voucher jangan terlalu banyak jika ingin counter kalian itu ramai pembeli ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke pulsa HP. Pulsa HP kalian itu harus pakai aplikasi yang termurah. Nah, nanti kalian bisa menjualnya juga lebih murah lagi dari outlet-outlet yang lain ya teman-teman. Kalau di counter aku tidak mengambil banyak dari keuntungan pulsa. Pulsa yang aku jual itu cuma ngambil keuntungan 200 perak ya teman-teman. Tapi mungkin di counter kalian ya jangan samakan seperti counter aku, karena kalian mungkin membayar sewa ruko ataupun membayar sewa tempat ya teman-teman, ya mungkin kalian bisa ambil keuntungan 500 ataupun Rp1.000. Nah, itu sudah cukup. Jangan mengambil keuntungan terlalu mahal karena counter bukan kita aja ya teman-teman. Counter itu di mana-mana sekarang sudah counter. Nah, kita sekarang itu bersaing dengan harga.
Nah, kalian harus paham dulu tentang harga-harga ya teman-teman. Nah, ini semua untuk kalian yang ingin membuka usaha counter, yang belum paham dan ingin membuka usaha counter, dan ini aku kasih tahu ya teman-teman. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membuka usaha counter. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Bagi kalian yang sudah like, komen, dan subscribe, aku mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.